Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat animasi seperti ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat animasi scrolling background. Jadi ceritanya si Pico berjalan di jalanan di sebuah kota. Nah, kota tersebut seakan-akan bergerak dari arah kanan ke kiri seiring dengan pergerakan Pico berjalan. Baik, langsung saja mari kita mulai belajarnya. Adik-adik silahkan kunjungi scratch.meet.edu. Nah, di sini kita akan memilih menu Create. Selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan penamaan dari project kita. Kita sebut scrolling background. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat background dengan menggunakan menu sprite. Nah, menu sprite-nya di sini kita pilih yang custom. Jadi kita akan pilih paint. Kita akan menggambar background kotanya. Nah, yang pertama kita gambar adalah bagian jalannya. Untuk jalan kita akan memberikan warna sedikit gelap dan keabu-abuan. Nah, seperti ini. Kemudian outline-nya kita nonaktifkan. Ini kita pilih yang ini. Nah, setelah itu baru kita pilih rectangle untuk membuat shape kotak. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, adik-adik bisa melihat langsung di project-nya. Di sini kita melihat masih ada spasi, jadi kita bisa geser sebelah sini. Kita bisa geser lebih ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan. Nah, untuk posisi gambarnya kita juga bisa langsung di set di sini, kita kasih 0. Kita kasih 0. Nah, posisinya langsung di bawah. Kemudian kalau memang ini masih kurang besar, kita bisa besarkan lagi. Kemudian jika ini masih kurang gelap, kita bisa lebih gelapkan lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk diklik bagian luarnya agar si objek ini tidak tergeser-geser. Jadi klik luarnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat garis-garis jalanan. Kita akan menggunakan line. Kemudian kita ubah warnanya menjadi lebih terang. Lebih terang, kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Iya, seperti ini. Oke, ini warnanya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ubah nilai outline-nya menjadi 8 supaya dia lebih tebal. Oke, sekarang kita bisa menggambar di sini. Kita klik, kemudian tekan shift, kemudian geser ke sini. Nah, seperti ini. Saya akan perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy paste saja. Ini kita copy paste. Nah, seperti ini. Nah, kita copy paste lagi. Tidak. Kita copy paste lagi sehingga membentuk garis-garis jalanan. Oke, seperti ini. Saya kecilkan lagi. Nah, kita satukan dia dalam grup. Nah, kita grup di sini, kita grup supaya dia menjadi satu. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik bisa melihat perubahannya di project sebelah sini ya. Nah, kita kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah jalanan ini terbuat, kita bisa membuat backgroundnya, basicnya adalah putih. Jadi kita gunakan rectangle lagi. Atau sebenarnya nggak usah, karena sebenarnya ini udah ada background putih. Jadi
ini tidak usah kita buat background putih, cukup kita membangun gedung-gedung, kemudian pohon, bebukitan di lembar ini. Oke, pertama kita akan membuat gedung. Kita pilih rectangle, kemudian fill-nya kita aktifkan, misal warnanya oranye. Nah, seperti ini, oranye seperti ini. Kemudian outline-nya ini kita nonaktifkan, kita buat di sini. Nah, seperti ini. Nah, silakan adik-adik berkreasi sekreatif mungkin di pembuatan gedungnya. Saya menggunakan kotak. Kemudian kita buat lagi. Untuk jendelanya kita lebih terang ya, seperti ini. Kita masukkan di sini. Saya perbesar lagi. Nah, seperti ini, kita copy paste, letakkan di sebelahnya, atur dia menjadi tengah-tengah, kemudian kita copy paste untuk jendela-jendela di gedung tersebut. Nah, oke, seperti ini, nggak apa-apa ya, nggak lurus. Oke, setelah itu kita buat gedung lagi, satu lagi ya. Kita buat gedung satu lagi, warnanya mungkin berbeda. Warnanya mungkin kita ke sini biru. Kita buat seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Jendelanya juga sama. Ini kita copy paste saja. Copy paste, kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita juga bisa menggrouping bagian gedung ini. Kita group. Nah, ini juga sama. Kita grouping supaya dia menjadi satu. Nah, ini gedungnya. Kita bisa melihat di sini. Setelah gedung, apalagi kita bisa membuat mungkin pohon. Nah, untuk pohon kita buat batangnya terlebih dahulu dengan rectangle. Warnanya kita atur dia kecoklatan. Nah, seperti ini, coklat. Kita buat dia batangnya terlebih dahulu. Nah, setelah batangnya kita buat daunnya. Jika ini ingin kita ubah bagian bawahnya lebih lebar, kita bisa menggunakan reshape. Kemudian di sini kita bisa atur kelebarannya. Nah, ini di sini juga bisa kita atur kelengkungannya. Nah, seperti ini, oke. Nah, kemudian kita akan membuat daun-daunnya. Oke, ini nggak apa-apa. Nanti ini kita bisa atur di balik jalannya. Jadi nanti sisa-sisa ini tidak terlihat. Sisa-sisa dari batang ini tidak terlihat di depan seperti ini. Atau kita bisa langsung saja kita atur ke belakang. Jadi kita bisa menggunakan backward. Atau kita bisa ya seperti ini. Ini juga sama, backward. Ini juga sama, backward. Oke, jadi ini lebih rapi. Nah, untuk daunnya kita pilih shape ini ya, circle. Kita atur warnanya, karena daun berarti hijau. Oke, kita atur seperti ini. Kemudian kita buat lagi daunnya, warnanya mungkin kita lebih mudahin lagi. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, misal seperti ini ya pohonnya. Selanjutnya kita bikin lagi mungkin bukit. Nah, bukit kita manfaatkan dari shape ini. Kemudian kita bikin kotak di sini. Kotak seperti ini kotaknya. Nah, kotak ini kita akan buat dia lengkungan dengan menggunakan reshape. Kasih titik di sini. Naikkan ke atas. Ini kita ke bawahin. Ini ke atasin. Ini ke bawahin lagi. Nah, seperti ini. Nah, silakan teman-teman atau adik-adik semuanya diatur. Oke. Nah, kita ke bawahin aja. Kita ke bawahin. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita arahkan ke sini. Kita bisa perbesar. Nah, seperti ini. Nah, kita send ke belakang. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita juga bisa membuat satu gedung lagi.
Kita copy paste dari gedung ini, kita copy paste, kita kecilin, taruh di sini. Oke, untuk pembuatan background mungkin cukup di sini. Silakan teman-teman berkreasi ya di background ini. Selanjutnya kita kembali lagi ke kode, sini kode. Nah, tahap pertama, bagaimana cara kita menggerakkan background ini dari posisi awalnya. Posisi awalnya ini kita coba ubah dia menjadi 0. Maaf, ini belum kita pilih backgroundnya. Nah, background, ini backgroundnya posisinya udah 0 dan 0 ya, posisi awalnya 0 dan 0, posisi di normal. Nah, bagaimana cara dia bisa bergerak ke kiri? Karena pergerakan sprite ini, nah sprite-nya juga bisa kita langsung gerakin dulu. Kita ubah sprite-nya, kita hapus, kita ganti sprite-nya ke Pico. Nah ini ya, Pico sedang berjalan. Kita ubah ukurannya, size-nya misal 80. Nah, seperti ini. Pico di tengah. Nah, kita gerakin Pico terlebih dahulu ya adik-adik. Untuk gerakin Pico, nah sebenarnya Pico ini dia punya 4 gaya berjalan. Pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau dicepetin dia akan berjalan. Nah, untuk dia membuat agar si Pico bisa berjalan, kita ke menu event. Jadi kita awali dengan ketika game ini atau program ini dijalankan, maka maka kita ganti kostumnya, ganti kostum. Di sini di looks, nanti kita cari next kostum. Kalau kita klik, nah dia melakukan pergerakan. Cuma ini manual. Agar dia bisa otomatis melakukan pergerakan, kita perlu yang namanya kontrol. Kemudian kita pilih yang forever. Nah, forever ini dia akan menjalankan secara otomatis. Kita masukkan kostumnya. Nah, kita play. Nah, sekarang dia berjalan tapi terlalu kencang. Nah, kita bisa mengatur waktu dia berjalan dengan menu kontrol, pilih yang wait ini kita masukkan di sini. Nah, kalau kita jalankan, nah ini terlalu lambat karena 1 detik. Kita lebih cepat kan lagi dengan cara menambahkan 0.2, misal seperti ini. Nah, sekarang dia sudah berjalan. Nah, ini untuk si Pico-nya. Sekarang kita fokus ke backgroundnya. Backgroundnya kita geser ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, klik backgroundnya. Yang pertama, kita akan menggerakkan background dari posisi normal, X-nya 0, Y-nya 0, bergerak ke arah kiri. Oke, seperti biasa kita ambil yang when click. Jadi ketika game ini dijalankan, maka kita gerakan dengan menggunakan motion. Terus, oh iya, sebelum kita gerakin, kita atur posisi awalnya sama ya, ini 0. Nah, ini posisi awalnya. Ketika diklik, nah posisi awalnya seperti ini. Setelah itu melakukan pergerakan. Jadi pergerakannya secara horizontal. Change horizontal by 10. Kalau kita klik ini, nah dia melakukan pergerakan ke kanan. Kalau ke kiri kita tambahin minus. Tambahin minus. Nah, minus 10. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya. Nah, untuk melakukan pergerakan secara otomatis seperti biasa kita pakai kontrol, kemudian forever, masukkan ke sini, kemudian change X-nya kita masukkan dalam forever. Nah, seperti ini. Sekarang posisinya ada di ujung sebelah kiri. Nah, kita perlu ingat-ingat nih, ujung sebelah kiri dari background kita adalah minus 485. Ini kita perlu ingat-ingat, kita copy terlebih dahulu karena ini akan menjadi acuan di sisi kiri, di sisi mentok, di sisi paling kiri. Nah, ini kita copy. Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika si background ini sudah mencapai angka minus 485? Nah,
Kalau sudah mentok, kita kembaliin lagi ke posisi paling kanan, bukan posisi normal ya. Kalau posisi normal 0,000, dia posisinya ada di sini. Tapi kita ke posisi paling kanan, berarti 485. Oke, langsung aja ya, kita akan coba. Jadi kita perlu menggunakan kondisi. Nah, kita taruh sini dulu kondisinya. Kalau backgroundnya sudah mencapai minus 485, nah kita perlu operasi matematika yang ini. Nah, kalau posisi backgroundnya X itu kan sumbu horizontal ya, X position, ini kita ambil dan kita masukkan ke sini. Nah, ini kita ganti di posisi minus 485. Nah, kalau backgroundnya sudah sama dengan minus 485, maka apa yang dilakukan? Kita pindahkan ke sisi kanan. Nah, ini kita masukkan ke dalam if. Jika background sudah di posisi minus 485, maka kita gunakan lagi motion go to posisinya, go to empat delapan lima. Nah, 485 ini posisi sebelah sini. Nah, kita coba masukkan ke sini. Nah, sekarang sudah berjalan. Mentok, balik ke sini. Mentok, balik ke sini. Oke. Kalau ini terlalu cepat, kita bisa kurangi kecepatannya, yaitu change x by-nya kita atur minus 5. Nah, sekarang sudah tidak terlalu cepat. Berikutnya bagaimana mengisi kekosongan daripada background yang sudah kita buat. Nah, kita perlu menduplikat backgroundnya dengan cara klik backgroundnya kemudian duplikat. Nah, setelah kita duplikat, kita cukup mengganti posisi awalnya go to X ini menjadi posisi yang paling kanan, berarti 485. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, sekarang seperti ini. Seakan-akan si Pico ini berjalan di jalanan kota. Baik adik-adik semuanya, demikian tutorial bagaimana cara membuat scrolling background di Scratch. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.